Nah, apakah Alkitab Kanon adalah asli? Alkitab Kanon itu tidak asli, Bapak Ibu sekalian, karena itu salinan. Tetapi salinan itu walaupun tidak asli, akan dianggap asli karena memiliki legalitas dari otoritas yang mengeluarkan. Kok bisa? Ya, karena yang mengeluarkan adalah gereja. Tahun 393 itu diadakan kanonisasi di Hippo, itu di Ethiopia. Tahun 397, 405, dan 419 itu di Kartago, sekarang di Tunisia, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tidak kanon, Bapak Ibu sekalian. Pada tahun 393, itu diadakan di Hippo, di Ethiopia, terus 397 di Kartago, terus 405 di Kartago, 419 di Kartago, nah menghasilkan kanon ini. Nah, Bizantin ini saya sudah cek, 0 kesalahan, tidak ada kesalahan. Kemudian yang berikut tentang kanon. Nah, ini menarik sekali tentang kanon. Memang semua bertanya, kita semua bertanya, kenapa sampai Yonathan Purnomo mengklaim bahwa Bizantium itu sebagai naskah yang kanonik. Padahal kanonik itu berbicara pada daftar kitab. Nah, saya coba mencari sebenarnya apa dasar dari Yonathan Purnomo. Tentu dia punya semacam dasar lah. Ternyata setelah saya coba lihat seminarnya, dia mengacu pada konsili Hippo dan konsili Kartago. Dan cara berpikirnya bahwa konsili itulah sebagai momen waktu untuk mengkanonkan Bizantium text. Nah, ini tentu klaim yang saya kira unhistorical. Kenapa? Karena konsili Hippo dan Kartago, konsili Hippo itu dilaksanakan tahun 333 di Hippo Regius, kalau sekarang ini di Aljazair. Kartago itu tahun 397. Sekarang di Tunisia, berarti di daerah Afrika Utara. Nah, dia mengklaim kanon Bizantium text itu di konsili itu. Padahal konsili itu mengkanonkan daftar kitab PB, bukan masalah manuskrip atau naskah. Nah, itu yang pertama. Terus kedua, yang fatal, saya kira ini sangat fatal secara akademik, dan sayang sekali dia berbicara di forum yang sangat terhormat itu. Kenapa? Karena pada waktu konsili itu, Bizantium text baru mulai berkembang. Tadi sudah dipaparkan kronologisnya. Bizantium text baru berkembang itu pada abad keempat, sedangkan konsili itu terjadi di abad keempat. Apa mungkin naskah yang baru berkembang itu lalu kemudian menjadi kanon? Padahal sudah ada Alexandrian text, bahkan Western text pun sudah ada sebenarnya. Nah, ini sebuah pernyataan yang sangat aneh. Nah, kemudian saya coba melihat apakah ada scholars yang memahami seperti itu. Apakah dari Maurice Robinson dan sebagainya? Kayaknya saya tidak temukan. Justru saya temukan beberapa scholar, saya bacakan. Pertama, sejarawan gereja dulu dari Phyllis Schaff. Itu dalam bukunya History of Christian Church di volume ketiga. Dia katakan gini, the Synod of Hippo and Kartago confirm the Latin canon with heavy reliance on the Old Latin and the emerging Vulgate, not the Byzantium text type. Jadi sebenarnya menurut Phyllis Schaff pada saat itu justru berbicara tentang naskah Latin, dalam hal ini Vulgata. Jadi pada saat itu sebenarnya sebelum Byzantium itu teks sudah ada Vulgata, yaitu terjemahan dari Yunani ke Latin. Dan ini sangat logis. Kenapa? Karena penyelenggaraan konsili Hippo dan Kartago itu di wilayah berbahasa Latin, Afrika Utara, di Western. Di situ ada bapak gereja seperti Agustinus dan beberapa gereja lainnya yang notabene bapak gereja Barat dari Latin. Nah, kemudian scholars modern, misalnya Harry Gamble. Nah, ini khusus yang menulis bahas tentang canon. The New Testament canon is making and meaning. The Western Council of Hippo and Carthage
primarily draw from the Latin tradition, solidifying the Western canon without significant influence from the Byzantine textual tradition. Nggak ada pengaruh atau kecil sekali pengaruh Byzantine text terkait dengan konsil Hippo dan Kartago. Lalu ada scholarnya, Everett Ferguson, Background the Early Christianity, kemudian F.A. Bruce, The Book and Perkament, ada, nah ini salah satu sarjana favorit saya untuk kritik teks, Michael Kruger, The Canon Revisit, Establishment on the Origin of Authority of the New Testament Books. The Western Church Council, like those at Hippo and Kat, use Latin texts such as the Old Latin and Jerome Vulgate. Jadi Jerome yang menerjemahkan Vulgata in their canonical decision, with the Byzantine text playing no significant role. Jadi ini sebuah pernyataan dari Yonatan Promo yang menurut saya tidak akademik, mengklaim bahwa Byzantine text dikanonkan di Hippo dan Kartago, padahal justru kalau mau bicara kanon mungkin lebih tepat itu Latin Vulgata. Tetapi sekali lagi itu bukan bicara kanonisasi naskah, tetapi pada daftar kitab. Oke, itu beberapa tambahan penjelasan dari saya. Terima kasih, kembalikan ke moderator. Jadi betul, kalau misalnya teks Bizantium itu dihubungkan dengan kanon, ini lucu sekali. Kenapa lucu sekali? Teks Bizantium itu 0,2% itu baru ada di abad ke-5. Jadi kalau kita berbicara teks Bizantium itu kan keluarga teks Bizantium itu kan banyak sekali. Nah, 50% lebih teks Bizantium itu baru disalin abad ke-7. Lalu sebagian besar, paling banyak menurut Daniel Wallace, teks Bizantium itu baru ada disalin abad ke-8, abad 9. Nah, banyak juga teks Bizantium itu yang baru disalin abad 11, abad 12. Itulah sebabnya penulisan hurufnya lebih halus, lebih sempurna, lebih bagus. Nah, menurut Metzger, ada beberapa manuskrip dari teks Bizantium itu yang memang sudah disalin. Paling tua itu, teman-teman tahu enggak? Paling tua itu abad ke-5. Paling banyak teks Bizantium itu disalin abad 9 sampai abad 12. Nah, lucunya di mana Pak Albert? Kalau misalnya kanon itu dihubungkan dengan teks Bizantium atau teks Bizantium itu dihubungkan dengan kanon, kan repot. Kalau kita bicara kanon kan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Jimmy, abad ke-4 ada di Konsili Hippo atau Sinode Hippo, ada di Konsili Kartago. Itu kan abad ke-4. Apakah abad ke-4 sudah ada teks Bizantium? Belum ada, Pak. Teks Bizantium paling tua aja, itu pun hanya beberapa manuskrip, itu baru ada abad ke-5. Jadi bagaimana mungkin teks Bizantium dikanonkan pada abad ke-4 kalau teks Bizantium sendiri baru ada beberapa manuskripnya itu ditulis pada abad ke-5 atau 100 tahun setelah kanon, begitu. Lucunya lagi, teks Bizantium dikanonkan di Konsili Kalsedon. Ya Tuhan Yesus Kristus. Konsili Kalsedon, Pak. Kita sudah lihat sesi-sesi dalam Konsili Kalsedon, topik-topik dalam Konsili Kalsedon. Bapak-bapak gereja siapa saja yang berbicara dalam Konsili Kalsedon. Mana ada pembicaraan dalam Konsili Kalsedon tentang teks Bizantium? Ini kan kita seperti anak-anak dibuat Pak Purnomo ini. Begitu loh. Tidak ada itu, Pak. Tolong dihentikan omong kosong itu kan. Begitu loh. Tapi ini saya bukan emosi, tapi maksud saya, aduh, ini sama dengan mengatakan Pangeran Manurung hadir dalam proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Nah, saya belum hadir di situ, Pak. Bagaimana mungkin teks Bizantium dibicarakan dalam Konsili Kartago atau Hippo, sedangkan teks Bizantium baru ada abad ke-5? Nah, ini kan lucu-lucuan aja. Artinya poin pertama, teks Bizantium itu sama sekali belum ada itu pada abad ke-4. Paling tertua saja abad ke-5. Nah, memang betul. Ada disertasi namanya Harry Strauss yang mengatakan begini, Pak Albert, bahwa telah disepakati oleh sebagian kecil sarjana Perjanjian Baru bahwa teks Bizantium ini juga
telah dipakai oleh beberapa bapak gereja. Tapi ini hanya asumsi, Pak. Karena manuskripnya sama sekali tidak ditunjukkan. Manuskrip apa itu yang disebut termasuk dalam keluarga teks Bizantin dan sudah digunakan oleh bapak-bapak gereja. Tadi Pak, saya tidak tahu tadi apakah telah dibahas. Apakah ada bapak-bapak gereja yang menggunakan teks Bizantin atau mengutip? Ada yang paling vulgar yang mengatakan, yaitu Christopher Luthi, baru-baru ini penelitiannya mengatakan tidak satu pun bapak gereja pernah mengutip teks Bizantin. Memang para sarjana yang lebih moderat mengkaitkannya dengan Origenes. Tetapi sekali lagi, itu hanyalah asumsi.